Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bung Meldi Rendra? Sehat selalu Bung Firdaus ya, hati makin panas, pikiran juga panas, musim capresnya Bung Firdaus. Eh, Prabowo Gibran ya, ini udah dipastikan pasangan ini sejak MK walaupun memutuskan ada masalah kode etik gitu ya, tapi dari segi keputusan undang-undang yang telah berubah ini akan memakan waktu kalau ada pengajuan baru Bung Firdaus. Jadi kita asumsikan bahwa Prabowo Gibran ini akan maju. Nah, hari ini kita soroti masalah tim apa istilahnya TKN atau apa? Tim eh, Iya, ya TKN mereka, tim ses TKN lah, ya tim istilahnya kan pemenangan. ya Hmm, tim hmm. jadi kalau kita bisa kategorisasikan timnya Prabowo Gibran ini terdiri dari tiga, satu ya baik pensiunan, terutama pensiunan dulu kita kenal ABRI ya, TNI plus Polri gitu ya. Kemudian juga ada orang-orang teknokrat atau orang-orang dari kementerian ya, menteri, wamen dan segala macam. Itu juga menjadi salah satu atribut-atribut dari tim tersebut. Yang terakhir kalau kita lihat ya dari jumlah orang yang ikut dalam tim pemenangan itu yang sangat besar ya, sekitar 260 sekian Bung Firdaus. Yang Iya betul. ketiga itu yang paling banyak itu adalah pengusaha-pengusaha nasional. Ini sebuah apa ya, luar biasa gitu, timnya besar sekali ya. Kalau dalam dunia perang ini kapal induknya ini banyak sekali senjatanya Bung Firdaus. Tapi kita bisa mengingat ya, sebuah perang itu strateginya macam-macam. Kita mengingatkan bagaimana dulu Pearl Harbor di di Hawaii itu dengan persenjataan yang kuat oleh Amerika segala macam bisa luluh lantah oleh Jepang dengan pesawatnya Bung Firdaus. Artinya semangat atau militansi ini penting ya. Kita juga berharap Ganjar Mahfud punya militansi, kemudian Anies Baswedan dan Cak Imin punya militansi untuk mengalahkan kekuatan persenjataan dari Prabowo Gibran ini yang punya logistik, punya orang-orang dan begitu besar, dan kita ingin sejarah bangsa ini tidak ditentukan oleh logistik untuk capres, tapi sangat ditentukan oleh militansi masing-masing capres-capres yang bertarung hari ini, Bung Firdaus. Iya betul Bung Meldi. Jadi dari dua pasang gitu ya, atau pasangan capres cawapres, kita lihat dari tim pemenangannya, baik itu tim Ganjar atau tim Anies gitu ya. Ternyata tim pemenangan, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran itu membawa tim yang sangat lengkap, sangat penuh, full tim Bung Meldi. Jadi timnya besar sekali, 260-an lebih tim gitu ya, untuk tingkat pusat saja, tingkat nasional, belum lagi nanti untuk tim tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Dan bisa jadi memang kalau dilihat dari beragam latar belakang tim kampanye nasional gitu ya, satu sisi ini akan menjadi kekuatan pasangan Prabowo Gibran begitu. Tapi sisi lain bisa jadi dengan kebanyakan, dengan jumlah tim yang besar, yang gemuk gitu ya, itu juga akan menimbulkan persoalan-persoalan di lain waktu, atau malah menimbulkan ketidak apa ya, ketidaksukaan publik melihat gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini juga bisa menjadi salah satu alat ukur di dalam melihat bagaimana nanti performanya. Bahkan kalau kita ingat gitu ya, dari tim kampanye nasional tingkat pusat ini gitu ya, itu juga tidak hanya mewakili tiga angkatan Bung Meldi, tapi juga mewakili tiga zaman kepresidenan. Mulai dari zamannya Pak Soeharto gitu, ada keluarga Soeharto di sana, kemudian zamannya Presiden SBY, kemudian zamannya Presidennya Jokowi gitu ya. Jadi berbagai rezim berkumpul di sana menjadi satu kekuatan di bawah naungan Prabowo Gibran. Nah pertanyaannya seperti yang Bu Meldi katakan tadi, seberapa efektifkah tim ini bisa bekerja nanti Bu Meldi gitu ya? Karena kalau kita ingat gitu ya, mereka juga membentuk semacam semacam kelompok-kelompok atau tim-tim kerja seperti zaman 2019 Alpha, kemudian Bravo, Charlie, Delta dan segala macam gitu ya, semacam call sign dalam militer begitu. Dan kemudian apakah ini memang efektif diterima publik begitu? Notabene kalau kita lihat dari kebesaran timnya, mereka pasti punya logistik yang cukup kuat. Nah, tinggal nanti apakah logistik dan tim ini bisa melakukan penetrasi, dan apakah ide-ide mereka juga bisa diterima oleh publik gitu ya, dan kemudian tidak menemukan semacam hambatan-hambatan atau benturan-benturan gitu ya, pertarungan ide, pertarungan gagasan, terutama pertarungan nilai Bung Meldi. Itu yang menurut saya menjadi pembeda besar antara tim Prabowo Gibran dengan dua tim pasangan lain gitu ya.
Jadi di sisi basis nilai gitu ya, mereka sudah berangkat dari nilai benturan kepentingan, politika yang tidak melihat etik, begitu tidak melihat bagaimana moral dasar dalam mendapatkan tiket kepemimpinan begitu ya. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu pembeda sehingga mereka akan menemukan perlawanan-perlawanan di level grassroots atau pemilih nanti, Bu Meldi? Iya, nih tim yang kita sebut tadi Bung Firdaus ya, pertarungan-pertarungan raksasa ya. Ada dulu cerita dongeng raksasa lawan apa? Goliat lawan apa? David lawan Goliath ya. Nah, kita berharap nih seperti ini Bung Firdaus ya. Ya. Dan ini kan mengerikan dari loyalis Soeharto, loyalis SBY, loyalis Jokowi ini benar berkumpul ya. Kita berharap mereka rusuh karena terlalu banyak loyalisnya. Dan tim-tim kecil dari Ganjar dan tim Amin gini bisa melihat celah-celah yang tidak membutuhkan banyak ini ya. Jadi kecerdikan Bung Firdaus ini penting banget dalam sebuah capres ini. Kita berharap ya tim besar ini kuat sekali dalam logistiknya, sedangkan yang capres yang lain ya Ganjar Mahfud, Anies Baswedan dan Cak Imin ini dia lebih tangkas ya, lebih cerdik gitu ya. Kita berharap mereka cerdik dalam membaca situasi-situasi yang bisa dibaca dengan cepat dan mengambil keuntungan dari situasi-situasi yang terus berkembang. Salah satu situasi yang berkembang yang bisa diambil keuntungan adalah cawapres Gibran Bung Firdaus ini bisa diambil keuntungan sebenarnya kan. Ininya Ya, betul. ya behind story-nya bisa diambil keuntungan. Kalau itu bisa dikapitalisasi sebagai alat serang untuk menghancurkan Goliat yang besar ini, Bung Firdaus. Ya betul, Samson dan Delila begitu ya. Jadi ini Hmm. semacam pertarungan notabene di mana dianalogikan kekuatan besar melawan kekuatan kecil. Nah, kalau kita lihat memang tim besar ini memang tidak ya di satu sisi dia besar begitu, tapi bukannya tidak punya banyak titik kelemahan, Bung Meldi. Banyak sekali titik kelemahannya kalau itu bisa dieksplorasi dan diterima menjadi suatu ide yang populis, itu bisa menjadi satu keuntungan buat ya Ganjar Mahfud ataupun juga Anies Caimin gitu. Nah, di samping itu yang penting juga dilihat sekarang adalah yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana menjaga netralitas, walaupun sekali lagi kita agak khawatir ya, sampai sekarang Pak Jokowi masih mengatakan masih konsisten dengan politik cawe-cawenya begitu. Dan di balik politik cawe-cawe ini dan relawannya begitu ya, banyak dari birokrat yang notabene juga menjadi pendukung dan sudah dengan terang-terangan mendeklarasikan dukungannya gitu. Nah, takut kita gitu ya, bahwa birokrasi ataupun juga aparat negara bagian dari pihak yang juga nanti jangan-jangan juga ikut bermain dalam masa kampanye atau Pilpres 2024 nanti begitu ya. Bahkan kalau kita ingat gitu ya, beberapa kementerian strategis itu juga punya kuasa di dalam membangun opini atau mensensor suka tidak suka gitu ya, kanal-kanal publik atau suara-suara publik, dan bisa jadi itu juga bagian dari alat untuk penetrasi untuk kepentingan pemilu, Bung Edi. Harapan kita itu tidak terjadi begitu. Nah, kalaupun itu menjadi alat yang digunakan di dalam bagian dari kepentingan cawe-cawe politik Jokowi begitu ya, maka kita berharap juga publik bisa menangkal itu, memberikan reaksinya dengan segala kekuatan yang ada di publik begitu. Dan saya melihat satu yang menjadi isu penting adalah bagaimana kelemahan atau cacat moral etika dari cawapres Gibran, Bung Melgi. Sekali lagi kita bukan tidak ingin anak muda menjadi cawapres, tapi kalau anak muda berangkat dengan cara yang salah, dengan etika yang salah, maka bisa jadi juga nanti dia melakukan kesalahan ketika dia menjadi pemimpin gitu. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana jalan yang betul, mana yang salah gitu. Maka bisa jadi dia akan menjadi korup, dia bisa menjadi menjadi sangat tidak mengedepankan kepentingan publik, bisa jadi dia menjadi pemimpin yang otoritarian gitu. Dan saya pikir kalau ini dielaborasi lebih lanjut gitu ya, itu bisa menjadi senjata buat kelompok pasangan lain gitu ya, Ganjar Mahfud ataupun juga Anies Caimin di dalam membalikkan kebesaran atau tim besarnya Prabowo Gibran menjadi keunggulan mereka nanti, Bung Eldi. Ya, tentunya berangkat dari situ. Kemudian juga ketangkasan di media sosial, Bung Firdaus ya. Walaupun baliho, spanduk berkurang, nggak ada masalah sebenarnya ya. Mungkin akan mendapat apresiasi juga, nggak ngotor-ngotorin desa dan kota, Bung Firdaus. Seandainya baliho dan spanduk dan alat peraga politik lain itu hanya yang ada tuh
cuman alat peraga dari Prabowo dan Gibran, yang lainnya nggak ada gitu kan, juga aneh kan. Nah, ini bisa menjadi sebuah bahan untuk serangan balik, Bung Firdaus ya. Serangan balik, kita tidak mengotori kota, desa gitu ya, tapi ini dibangun, dinarasikan dalam medsos ya, sebagai sebuah media kampanye baru yang sebenarnya juga efektif untuk dilakukan, atau kampanye diam-diam yang selalu biasanya PKS melakukan, ya sebenarnya ceramah subuh, ceramah habis Isya gitu-gitu ya, atau melewat kelompok-kelompok agama segala macam, atau kelompok-kelompok masyarakat yang menggunakan teori sel di bawah gitu banyak, walaupun spanduknya nggak ada, tapi pasukan silumannya banyak gitu, Bung Firdaus. Ini juga bisa akan memberikan warna yang berbeda, yang nantinya akan memberi keuntungan dari capres-capres yang apa, yang sakunya cekak, Bung Firdaus, nggak ada duit, dompetnya tipis, gitu, Bung Firdaus. Ya, kalau saya lihat kelompok-kelompok potensial yang bisa direkrut menjadi penyebar atau bagian dari membangun ide-ide perubahan yang sehat, yang bagus untuk demokrasi kita, adalah kelompok-kelompok kritis gitu ya, kelompok-kelompok rasional baik di desa atau perkotaan, plus kelompok anak muda, Bung Meldi. Nah, bagaimana nanti tim ini gitu ya, terutama Ganjar Mahfud ataupun Anies gitu ya, melakukan penetrasi kepada kelompok-kelompok rasional, kelompok pemilih kota dan desa yang memiliki kesadaran lebih, begitu, ditambah dengan kelompok-kelompok anak muda melalui gerakan-gerakan kemahasiswaan, kemudian gerakan-gerakan kelompok kritis gitu ya, kemudian menyebarkan ide-ide perubahannya, menyebarkan ide-ide perbaikan kebangsaan kita gitu ya, menyebarkan ide-ide bagaimana membangun demokrasi yang baik begitu. Dan kalau ini terjadi, maka bisa jadi guliran bola salju gitu ya, yang dalam rangka ya mengatasi kebesaran logistik, penetrasi dari segala arah, itu bisa dilakukan, Bu Meldi gitu. Nah, apakah nanti tim-tim kreatifnya, tim kampanyenya begitu ya, bisa menangkap kira-kira keberagaman atau media-media yang bisa diterima di masing-masing basis elektoral gitu, baik di desa, kota, ataupun bersegmen-segmen isu misalnya gitu ya. Artinya itu juga harus dilihat lebih kreatif lagi begitu. Jangan sampai nanti keterbatasan dana atau kampanye gitu ya, ataupun dari dukungan dari supporting tanda kutip kekuasaan gitu ya, itu membuat mereka juga tidak bisa bekerja lebih optimal, tidak bisa menyampaikan ide-ide yang dengan baik begitu. Dan kalau kita lihat totali yang banyak memberikan ide-ide perubahan tanda kutip, bukan ide perubahan, tapi dari sisi program kerjanya gitu ya, kita bisa berharap lah paling tidak dari dua pasangan ini gitu ya, Ganjar Mahfud ataupun juga Anies dan Caimin, itu bisa memberikan warna yang besar gitu ya kepada pemerintahan Indonesia atau demokrasi Indonesia di masa 5 tahun ke depan, Bu Meldi. Iya. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bu Meldi. Terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.